Kita masih bisa kembali bersama-sama terkait dengan Al-Islam dan Muhammadiyah. Pagi ini tiap Selasa kita fokus ke kajian yang terkait dengan fatwa maupun keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang umumnya itu terkait dengan masalah fikih, ya, pengamalan terhadap Al-Islam ini. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, baik yang hadir di Zoom maupun yang menyimak melalui TV Muhammadiyah, baik langsung di TV maupun di channel YouTube, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan membahas satu hal yang terkait dengan amalan yang besar, ya, yang sudah terlaksana di tahun ini, yakni masalah haji. Dan haji ini, kalau haji yang mabrur itu, nanti dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Maka penting bagi kita, ya, selaku umat Islam, yang insya Allah nanti yang sudah maupun yang akan menjalankan ibadah haji, untuk memahami terkait dengan kriteria kemabruran haji, sehingga nanti kita bisa mencapai haji yang mabrur. Oleh karena itu, ya, ini satu topik yang sangat penting di pagi hari ini, akan dibahas oleh beliau Ustadz Dr. Samsul Hidayat, terkait dengan kemabruran haji menurut Muhammadiyah atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Baik begitu, mari kita mulai kajian pagi kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan Ustadz Dr. Samsul Hidayat untuk menyampaikan materinya dan nanti diikuti dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bersilaturahim untuk melakukan kajian. Beberapa hari yang lalu dalam kajian mingguan atau kajian pekanan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah membahas tentang kriteria kemabruran haji, yang juga sekaligus menjaga kemabruran haji bagi para jamaah yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun kiat-kiat untuk memperoleh haji mabrur, terutama bagi para jamaah kaum muslimin, warga Muhammadiyah khususnya, umat Islam pada umumnya yang belum menunaikan ibadah haji, sehingga supaya hajinya mendapatkan haji yang mabrur sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa haji mabrur itu haji yang sangat utama, ibadah yang paling tinggi yang tidak ada balasan kecuali al-jannah, kecuali surga. Nah, pokok-pokok kajiannya akan saya share, yang
kemarin menjadi materi di dalam kajian pekanan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan di Yogyakarta. Temanya adalah kriteria haji mabrur, menjaga kemakruran haji, dan nanti di bagian akhir adalah kiat-kiat untuk meraih haji mabrur menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi saya menyampaikan saja, menyampaikan meskipun nanti mungkin juga ada aspek-aspek yang perlu kita jelaskan, kita uraikan, kita kaji. Haji merupakan salah satu bangunan penting dalam bangunan agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi, Buniyal Islam ala khamsin. Jadi Islam, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara penting, 5 landasan penting. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi pilar yang pertama adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pilar yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Pilar yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Wal haji, pilar yang keempat adalah haji, dan pilar yang kelima adalah wa shaumi Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, di hadis yang sahih, yang kuat, kualitasnya tertinggi, dan ini disepakati oleh seluruh umat Islam, seluruh ahli hadis, bahwa hadis ini memang menunjukkan betapa 5 perkara penting di mana agama Islam itu dibangun di atasnya, yaitu syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, pelaksanaan haji sendiri merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, setiap muslim yang memiliki kemampuan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi oleh Allah haji diwajibkan kepada seluruh umat manusia, tentu umat manusia yang beriman kepada Allah, tetapi man istata'a ilaihi sabila, siapa di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Kemampuan bisa kemampuan fisiknya, kemampuan hartanya, kemampuan aspek-aspek yang lainnya, termasuk aspek kondisi stabilitas keamanan dunia dan sebagainya. Jadi kalau kita punya harta, fisik sehat, kendaraan ada, tetapi keamanan dunia tidak tercipta seperti tahun 2020-2021 masih terkendala oleh pandemi, maka tidak banyak orang yang bisa menunaikan ibadah haji, dan pelaksanaannya dibatasi dengan pembatasan yang sangat tinggi. Tahun 2020 kalau nggak salah hanya 1.000 orang yang diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tahun 2021 naik menjadi 60.000, dan tahun 2022 kemarin dinaikkan lagi menjadi 1 juta. Nah, jadi ini mudah-mudahan ke depan sudah lebih normal lagi, sehingga semakin banyak
manusia-manusia muslim yang mustati', yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Khusus tahun 2022 kemarin yang kuota haji dunia adalah 1 juta, dan khusus untuk Indonesia itu diberangkatkan sekitar 46%. Kalau dibulatkan ya 50%, tapi sebenarnya tidak sampai 46%. Sehingga yang berangkat kemarin adalah 100.051 jamaah haji dari Indonesia. Yang dari luar, pokoknya seluruhnya dari luar Indonesia atau dari seluruh dunia, seluruhnya adalah sekitar 1 juta. Sehingga memang pelaksanaannya relatif nyaman, longgar, karena jamaahnya tidak terlalu banyak, dan kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kesiapan dan persiapan yang begitu optimal untuk memberikan layanan, termasuk membangun infrastruktur sarana prasarana haji, seperti terowongan menuju Jamarat yang diperbaiki sedemikian rupa, ada eskalatornya dan sebagainya, meskipun seluruhnya belum berfungsi secara keseluruhan, beberapa bagian sudah berfungsi, sehingga jalan dari tenda di Mina sampai Jamarat yang bagi jamaah Indonesia kurang lebih 4 kilo itu, kalau beberapa titik eskalator sudah berfungsi semuanya, akan ringan, walaupun 4 kilo. Tapi kemarin hanya beberapa eskalator yang bisa jalan, sebagian yang lain belum jalan, tapi karena rame-rame bareng-bareng 4,2 kilo tidak terasa. Jadi jamaah haji yang lempar jumroh itu pulang pergi 4,2 kali 2 berarti 8,4. Tapi karena rame-rame bareng-bareng tidak terasa, itu 8,4 kilo jalan kaki itu. Nah, situasi yang seperti itu yang nyaman, mudah-mudahan para jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia, memperoleh predikat haji yang mabrur. Nah, sekarang pengertian mabrur. Pengertian haji mabrur itu apa? Kata mabrur dari kata barro ya burru, barron atau birron. Maka bisa barron, bisa birron. Jadi kalau birron itu al-birru artinya adalah kebaikan, kebajikan, ketaatan, tunduk, sehingga kita mengenal ada birrul walidain berarti adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, dalam arti tunduk dan taat kepada orang tua. Birrul walidain. Nah, jadi haji yang mabrur ada haji yang dilaksanakan dengan penuh kebaikan, artinya berusaha mentaati manasik yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan optimal. Jadi mentaati, mengikuti tuntunan Rasul dengan optimal, sebagaimana Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik hajimu, mulai dari niat sampai selesai ibadah haji, sampai tawaf wada dan sebagainya. Itu dilaksanakan dengan penuh ketaatan, maka itulah bagian dari upaya-upaya untuk memperoleh birrul haji atau haji yang mabrur. Sehingga secara harfiah haji mabrur ada haji yang baik atau haji yang pelaksanaannya ditunaikan sedemikian rupa, mengikuti tuntunan Rasulullah
sehingga ibadahnya yang baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, mabrur memiliki arti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima Allah dan memiliki nilai yang baik. Maka dengan demikian haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan rukun, wajib, dan sunnahnya serta menjauhi larangan-larangan atau yang mengurangi kesempurnaan ibadah haji. Nah, itu adalah pengertian haji mabrur. Nah, keutamaan haji mabrur sudah banyak disebutkan, balasannya hanyalah surga berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Nabi bersabda, menurut Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwa antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya adalah penebus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita menunaikan umroh dengan niat lillahi ta'ala, kemudian nanti beberapa tahun berikutnya kita umroh lagi, maka waktu-waktu di antara umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah waktu-waktu di mana Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kafaratul lima baina wal hajjul mabrur, sedangkan haji mabrur laisa lahul jaza, tidak ada baginya mendapatkan balasan, ya, tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga. Itu juga riwayat Bukhari Muslim. Haji mabrur juga merupakan amalan yang paling afdol. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah ditanya oleh seseorang sahabat dengan pertanyaan ayyul amali afdal. Rasulullah ditanya ayyul amali afdal, amal yang mana yang paling afdal, yang paling utama? Faqal, maka Nabi bersabda, imanun billah, amalan yang utama yang pertama adalah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, beriman kepada Allah dan rasulnya. Kila, ditanya lagi, summa madza, kemudian apa ya Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, al jihadu fi sabilillah, yang kedua adalah jihad fi sabilillah. Kila, masih ditanya lagi, summa madza, apa lagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrurun. Nah, kemudian menjelaskan yaitu haji mabrur. Jadi yang utama iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad fi sabilillah, dan tingkat yang ketiga adalah haji mabrur. Haji mabrur termasuk amalan yang utama. Keutamaan haji mabrur yang lain disebutkan dalam hadis setara dengan jihad fi sabilillah. Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, ya Rasulullah, ala nakhruju nujahidu ma'akum? Qala la, jihadukunna al-hajjul mabrur wa huwa lakunna jihadun. Jadi Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, apakah tidak sebaiknya kami para wanita keluar ikut berjihad bersamamu? Beliau Rasulullah menjawab, tidak perlu perang bersama kami. Nah, jihad kalian wahai para mukminah, para muslimah, adalah haji mabrur. Jihad kalian adalah haji mabrur, dan itu adalah jihad bagi kalian. Ini sabda Nabi kepada para ibu-ibu, pada Aisyah. Dari Abu Hurairah
disebutkan bahwa keutamaan haji mabrur adalah akan diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Belakang. Ya sepanjang Loreano pipi. Jadi apa namanya, haji mabrur seperti di dalam hadis Abu Hurairah ini disebutkan man hajja falam yarfus walam yafsuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi ini seperti hadis-hadis yang lain tentang puasa ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Keistimewaan yang lain atau keutamaan yang lainnya adalah seperti bayi yang baru lahir karena begitu bersihnya dari segala dosa. Sebagaimana hadis Nabi, man hajja lillahi fala yarfus, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk, raja'a kayaumin waladathu ummuhu, rawahul Bukhari Muslim. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali dalam keadaan seperti di saat dilahirkan oleh ibunya, kayaumin waladathu ummuhu. Hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah, mirip juga, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuk raja'a kama waladathu ummuhu, rawahul Bukhari Muslim. Jadi ini dua hadis, redaksinya agak beda tapi substansinya sama, sehingga kedua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai hadis yang terkuat, hadis yang sahih. Nah, sekarang ciri-ciri haji mabrur. Ciri-ciri haji mabrur menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dari Jabir, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qalu ya Nabiyallah mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Rawahu Ahmad. Jadi ketika Nabi menyatakan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga, maka Nabi ditanya, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa itu haji mabrur? Seperti apa haji mabrur itu? Qal, Nabi menjawab, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji yang mabrur, haji yang betul-betul baik dan berimplikasi, berefek kepada kepribadian orang tersebut. Kepribadiannya berupa it'amut ta'am, suka memberi makan, atau suka berderma, suka menolong, kira-kira seperti itu ke dalam makna yang lebih luas. Wa ifsya'us salam, dan menebar salam, menyebarkan salam, doa keselamatan, artinya juga menciptakan kedamaian, keselamatan untuk diri dan orang lain, orang banyak. Ini ciri khas daripada haji yang mabrur menurut hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada ciri yang lain, yaitu santun dalam bertutur kata. Ini juga dari Jabir, tadi juga dari Jabir, ini juga dari Jabir lagi. Tapi kalau yang tadi riwayat Ahmad, yang sekarang riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dan dikatakan oleh Imam Al-Hakim hadisnya adalah sahih. Jadi disebutkan oleh Al-Hakim, hadis ini sahih sanadnya namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya menurut Al-Hakim kualitasnya seperti kualitas sahihnya Bukhari Muslim, tetapi
hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, bunyinya gimana? An Jabir radhiyallahu anhu qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasulullah. Maksudnya Rasulullah ya. Salah ketik bukan Rasulah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma birrul haji. Ditanya Rasulullah ditanya oleh seseorang, oleh sahabat, ma birrul haji. Bagaimana, apa kemabruran haji itu? Seperti apa kemabruran haji itu? Qala, Nabi bersabda, it'amut ta'am, yaitu orang yang senantiasa berderma, memberi makan, memberi pertolongan, memberikan kebaikan, memberikan ya sedekah kepada orang banyak, gitu ya. It'amut ta'am tidak hanya memberi makan dalam arti letterlek, tapi bisa diperluas. Watibul kalam, dan juga tip itu santun, bagus, toyibun ya, bagus kalam dalam bertutur kata. Jadi santun dalam bertutur kata. Suka menolong, suka berderma, suka memberi makan, dan santun di dalam bertutur kata. Itu adalah ciri-ciri dari haji mabrur. Jadi kalau di jumlah semuanya ciri-cirinya ada 3 ya. Yang pertama, memberi makan atau menolong, berderma. Yang kedua, ifsya'us salam, menebar perdamaian. Dan yang ketiga adalah bertutur kata yang santun. Santun dalam bertutur kata. Artinya, orang yang mendapat predikat haji mabrur dalam kehidupan di dunia ini, orang yang pulang dari haji karena hajinya mabrur, maka kualitas kepribadiannya, kualitas akhlaknya itu menjadi lebih baik dibanding sebelum menunaikan ibadah haji. Setelah haji meningkat dalam berderma, dalam berbagi kebahagiaan dengan orang lain, menolong orang lain, memberi makan, dan juga selalu menebar salam, menebar kedamaian, menebar keselamatan atas izin Allah. Dan yang ketiga adalah tutur kata yang santun. Selalu keluar dari lisannya tutur kata yang santun. Qaulan sadida kalau di dalam Al-Quran itu ya. Dalam surat Al-Ahzab. Wa qulu qaulan sadida. Nah, inilah ciri-ciri haji mabrur atau kriteria haji mabrur. Jadi kriteria haji mabrur menurut sunnah Rasulullah yang pertama adalah tibul kalam, santun dalam bertutur kata. Yang kedua, ifsya'us salam, menebar kedamaian, menebar keselamatan. Dan yang ketiga, it'amut ta'am, memberi makan, memberi pertolongan, yakni memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Jadi seseorang bisa dikatakan hajinya mabrur jika sepulang dari menunaikan ibadah haji dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam tutur kata dan perbuatannya, yang di dalam tutur kata dan perbuatannya itu bisa menebarkan kedamaian dan perdamaian serta keselamatan dan juga kepedulian sosial yang tinggi kepada sesama umat manusia. Itulah ciri-ciri kriteria haji mabrur. Nah, sekarang bagaimana untuk meraih haji yang mabrur? Yang pertama tentu di dalam menunaikan ibadah haji diawali, disertai dengan niat yang kuat, niat yang ikhlas,
hanya kepada Allah Ta'ala, mencari ridha Allah, innamal a'malu binniyat. Kemudian mentaati, ya, mempelajari, memahami, menunaikan dan mentaati tata cara manasik yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana Nabi juga menyatakan dalam hadisnya, dalam sunnahnya, khudhu anni manasikakum, ambillah olehmu dariku, ambillah yang dari yang engkau temukan dariku, yaitu tuntunan pedoman bimbingan manasik haji. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasikakum, manasik-manasikmu, jangan bikin sendiri. Jadi ikuti Nabi, kira-kira gitu. Melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan penuh rasa khidmat dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah, ya tentu memperbanyak membaca talbiyah dan zikir kepada Allah. Ya, kalau kita menunaikan umrah atau haji itu, ya kita mulai dengan talbiyah. Setelah kita mengucap niat labbaika umratan atau labbaika hajjan, maka kita selalu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Sampai kalau haji, sampai kita melempar jumrah Aqabah. Ke jumrah Aqabah, maka talbiyahnya berhenti, diganti dengan takbiran. Itu kalau kita haji. Tapi kalau kita menunaikan umrah, ya kita bertalbiyah terus, setelah labbaika umratan bertalbiyah terus sampai kita memasuki Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf kudum atau tawaf umrah, ya. Kemudian sampai tahallul, maka itu sudah selesai ucapan talbiyah kita. Dan tentu yang penting juga untuk meraih haji mabrur, menjauhi hal-hal yang mengotori ibadah haji, seperti rofas. Rofas itu berkata kotor, berkata ada unsur pornografinya, atau ada unsur kedustaan dan sebagainya. Fusuk itu berbuat fasik, berbuat yang merusak. Bisa merusak itu dari kata-kata, bisa juga dari gerakan tangan dan kaki kita. Kemudian jidal itu berbantah untuk mencari kemenangan, bukan untuk mencari kebenaran. Maka kita harus menjauhi rafas, fusuk, dan jidal, serta hal-hal yang lain yang mengurangi nilai haji kita. Kemudian yang penting yang lainnya adalah menunaikan haji bersumber dari harta yang halal, bukan harta yang haram, bukan yang dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan yang diharamkan oleh agama. Maka ya kalau haji jangan pakai uang hasil korupsi dan sebagainya, gitu ya. Pokoknya semua harta yang diharamkan ya kita hindari. Kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang diharamkan. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, maka Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Inilah barangkali apa yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil kajian oleh tim Majelis Tarjih pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan panduan, tuntunan, bimbingan kepada warga besar Muhammadiyah khususnya dan umat Islam yang lainnya, supaya bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, kemabrurannya bisa dilestarikan dan dipertahankan,
dan bagi yang belum menunaikan ibadah haji, supaya nanti di dalam menunaikan ibadah haji bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur. Ini saya kira kajian yang sangat penting ya bagi bapak-bapak dan ibu para jamaah yang mungkin kemarin baru pulang haji tahun 2022, di samping bersyukur kepada Allah karena bisa menunaikan ibadah haji, sementara sekian banyak orang tidak bisa berangkat, maka itu kesyukurannya diikuti dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemabruran haji, yaitu ya meningkatkan kualitas pribadi kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia di dalam bertutur kata lebih baik ya, kemudian berperilaku, memberikan bantuan, memberikan sedekah dan sebagainya, berderma, kepedulian sosial yang tinggi kira-kira begitu. Nah, ini berkaitan dengan kemabruran haji. Nah, Majelis Tarjih tidak hanya menuntunkan bagaimana ibadah yang benar, manasik yang benar menurut tuntunan Rasulullah, tapi juga dituntunkan juga agar kemabruran haji itu bisa terus dipertahankan, dilestarikan sampai akhir hayat. Saya kira begitu untuk kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Ada beberapa pertanyaan saya lihat di chat. Oke, Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khair, penjelasan terkait dengan kemabruran haji maupun kiat-kiat mencapai haji yang mabrur. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Jarod nih, Tandik FKIP, izin bertanya, apakah ada cara jika kita ingin menghajikan seseorang jika kita sendiri belum haji? Ini senada dengan pertanyaan Pak Andi, ya, boleh tidak saya mengumrohkan atau menghajikan orang tua saya atau mertua tapi saya belum berhaji? Ya, jadi untuk menghajikan orang atau menjadi badal haji, memang syaratnya harus sudah berhaji. Jadi kita haji dulu, kemudian kita menghajikan kerabat kita, keluarga kita. Nah, tadi bagaimana caranya ya? Sementara kita belum berhaji ya, maka kita bisa minta tolong kepada kerabat yang lain, anggota keluarga yang lain yang sudah haji untuk menghajikan gitu ya. Jadi begitu caranya. Jadi memang harus sudah haji dulu baru menghajikan orang lain, dan yang bisa menghajikan di samping sudah berhaji diutamakan ya, diutamakan kalau menurut fatwa Majelis Tarjih Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ya kerabat. Kerabat itu bisa orang tua kita, paman kita, atau kakak, adik, anak kita, dan sebagainya. Jadi orang tua yang belum bisa menunaikan ibadah haji dihajikan oleh putra-putrinya, itu afdalnya begitu. Jadi bukan orang lain yang menghajikan. Jadi yang menghajikan adalah kerabat. Bisa kakak, adik, bisa anak, ya mungkin agak jauh bisa keponakan, ya. Tetapi masih dalam kerabat ya, masih kerabat. Itu untuk menghajikan atau mengumrohkan tadi ya. Jadi kerabat dekat yang sudah haji, yang sudah umroh. Ya kalau umroh kan misalnya kita sedang umroh, kemudian ingin mengumrohkan orang tua atau mertua atau keluarga yang lain, kita bisa langsung umroh lagi ketika kita melaksanakan umroh.
Saya kira gitu untuk Pak siapa tadi, Pak Jarod dan Pak Andi. Baik, yang ketiga dari Pak Wahyu Indradi. Assalamualaikum Ustaz, pergi haji atas undangan atau hadiah, apakah bisa dikategorikan haji yang mabrur bila dihubungkan dengan kriteria haji yang mabrur tadi? Ya, jadi ibadah haji itu bisa dengan cara kita dapat undangan atau dapat hadiah, ya. Misalnya tidak dinyana-nyana ada orang membelikan ya tiket haji kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji, yaitu insya Allah selama hadiah itu kita dapatkan dengan halal, dengan baik, ya. Undangan juga undangan dengan baik, insya Allah hajinya tetap bisa menjadi haji yang mabrur. Karena istitoah itu kemampuan mampu menunaikan itu bisa jadi bukan dari hasil usaha kita secara langsung, tapi mungkin diberi hadiah oleh orang lain dan hadiahnya itu adalah harta yang halal, maka itu bisa menjadi modal untuk mendapatkan haji yang mabrur. Tinggal ditambah niatnya, manasiknya, tata caranya, insya Allah bisa menjadi haji yang mabrur. Baik, ya. Berikutnya dari Pak Mahyan ini. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam konteks introspeksi apakah tidak apa-apa apabila kita melihat ada tidaknya ciri dari haji mabrur pada pribadi kerabat, terutama kerabat terdekat, suami atau istri, orang tua, saudara kandung? Ya, kita selalu mengupayakan baik untuk diri kita, untuk saudara kita, saling menasehati, saling memberi bimbingan, nasihat yang baik supaya saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji itu tetap mendapatkan kemabruran gitu ya. Jadi misalnya kok ini pulang haji kok podo wae, maka kita dukung untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki tutur katanya. Insya Allah dengan begitu kita bisa menolong orang-orang yang tersayang, orang-orang yang kita cintai, kerabat kita, supaya haji yang sudah ditunaikan betul-betul menjadi haji yang mabrur, tidak haji yang sia-sia ya. Jadi haji yang mabrur ya kita berikan nasihat, kita berikan bimbingan dengan tata cara yang baik ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan, termasuk di dalam kita menjaga saudara kita, keluarga kita, agar ibadahnya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Kalau haji ya haji yang mabrur. Itu Mas Mahyan Danu. Baik, untuk berikutnya dari Pak Andi Suhendi. Saat selesai ibadah umroh dan masih di Mekah, apakah bisa mengumrohkan kerabat kita? Jadi satu perjalanan melakukan beberapa kali umroh, yang lain diniatkan untuk kerabat. Bagaimana Ustaz? Ya, insya Allah itu bisa. Dengan kita mohonkan kepada Allah, kita misalkan mengumrohkan bapak kita, ibu kita yang belum sempat melaksanakan umroh, sudah dipanggil oleh Allah duluan, mungkin mengumrohkan kakak, adik, bule dan sebagainya, insya Allah itu bisa kita lakukan. Jadi selama kita masih berada di sana, kita berumrah untuk saudara-saudara dalam satu kerabat kita yang masih betul kerabat yang dekat ya, jangan yang jauh-jauh. Jadi kerabat yang dekat ini yang dituntunkan seperti itu. Insya Allah itu bisa. Baik,
Ini dari Pak Handi Nugroho. Mohon izin bertanya, apabila mendapat hadiah umroh dari bank konvensional bagaimana? Iya, Ustaz. Ya, kita mendapatkan hadiah dari bank konvensional, mendapatkan hadiah umroh, ya, ya kita apa namanya, ketika kita menabung di bank itu kan niat kita bagaimana? Niat kita kan mungkin menitipkan uang supaya aman di bank, supaya tidak. Jadi niatnya tidak mencari bunga, tidak mencari riba. Insya Allah kita menyimpan bank dimanapun, khususnya kalau yang bagus tentu ya bank yang sudah menggunakan sistem syariah. Tapi mungkin waktu itu masih terbatas ya jumlah bank berprinsip syariah. Kita bisanya hanya di bank konvensional, apalagi jejaringnya kita menggunakan jasa bank itu tidak hanya sekedar untuk menyimpan uang, tapi juga untuk mungkin mengirimkan uang kepada kerabat kita yang jauh dengan transfer dan begitu. Jadi bukan betul-betul semata-mata mencari bunga dari tabungan kita, insya Allah itu tidak salah. Sehingga kalau kita mendapatkan hadiah umroh, ya sudah kita terima dan kita berangkat dengan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah itu termasuk harta yang halal untuk bisa kita tunaikan umrohnya. Baik, ini berikutnya masih ada dari Pak Yuli ya mungkin ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mengumrohkan kerabat apakah satu nama itu untuk satu kali umroh atau bisa sekaligus beberapa nama untuk satu kali umroh? Iya. Pak Ustadz penjelasannya. Satu nama satu kali umroh ya, satu nama sekali umroh. Jadi misalnya kita datang hari ini umroh untuk diri kita, kan paling umroh itu beberapa jam sudah selesai ya, mungkin nanti malam umroh lagi untuk mengumrohkan si A, kakak kita misalnya. Besok pagi umroh lagi mengumrohkan adik kita. Apabila memang benar-benar kakak kita itu kecil kemungkinan untuk bisa umroh, tapi kalau kakak kita itu punya kemampuan dan kemungkinan besar bisa umroh, ya sudah, biar umroh sendiri, nggak usah diumrohkan gitu kan. Adiknya juga begitu. Tapi kalau kakak kita apalagi mungkin sudah dipanggil Allah, belum sempat umroh, kita umrohkan yang seperti itu, terutama yang memang tidak bisa menunaikan umroh sendiri. Tapi kalau bisa menunaikan umroh sendiri, ya biar berangkat umroh sendiri dengan harta yang dimilikinya begitu. Jadi sekali umroh untuk satu nama yang diumrohkan gitu. Jadi kalau kita sedang menunaikan umroh mungkin bisa beberapa. Misalnya kalau kita bermukim di Mekah itu katakanlah 4 hari, paling tidak kita bisa 4 kali umroh untuk mengumrohkan kerabat kita tadi. Sekali umroh untuk satu nama. Tapi yang benar-benar diperkirakan memang tidak bisa umroh sendiri. Tidak bisa umroh sendiri. Kalau bisa umroh sendiri, biar umroh sendiri. Jangan diumroh-umrohkan. Terima kasih. Baik, saat ini dari Pak Jumadi. Melihat antrian haji yang lama pada usia 40 tahun ke atas ini, apakah harus tetap kita laksanakan mendaftar haji? Apakah cukup dengan umroh? Ya, untuk hajinya tetap, kalau bisa tetap mendaftar haji kan, apa namanya, meskipun antriannya 40 kan ya bisa jadi Allah akan memberikan jalan kepada kita yang lebih mudah. Tiba-tiba Allah menentukan tidak harus nunggu 40, mungkin 20 sudah bisa berangkat, kan begitu. Jadi hajinya tetap, kalau punya harta tambahan, rezeki tambahan, sambil menunggu haji, ya umroh dulu, nggak apa-apa, kan begitu. Jangan diganti umroh.
Jadi umrah itu sebagai sebagai ibadah tambahan sunnah. Kalau umrah kan sunnah, kalau haji itu wajib sebagai rukun Islam. Oke. Baik, ini dari Pak Dedi Hanwar. Apabila seseorang telah memiliki 3 ciri haji mabrur sebelum ia berangkat haji, tadi yang 3 disebutkan ya. Ya. Apakah ada ciri lainnya untuk mengetahui orang tersebut telah mendapatkan haji mabrur, Ustaz? Ya, itu kan 3 ciri utama yang disebutkan dalam hadis Nabi. Untuk kebaikan-kebaikan yang lain tentu tidak disebutkan secara rinci, ya kebaikan-kebaikan yang menghiasi pribadi seseorang, baik itu level akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, itu adalah bagian dari ciri-ciri kemabruran haji. Sehingga meskipun belum berangkat haji, dia sudah memiliki nilai-nilai kemabruran. Sehingga nanti kalau berkesempatan menunaikan ibadah haji, diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, harta yang halal, insya Allah dia akan semakin kuat untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur. Baik Ustaz, untuk di chat sudah habis pertanyaannya, selesai dijawab semua. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung, masih ada waktu sekitar 8 menit, kami persilahkan. Ini masih ada, ini ada permohonan doa, mohon doanya Ustadz, saya sudah mendaftar haji tahun 2012-an. Ini antriannya kemungkinan 2020 berapa ini? Ya, kalau sudah mendaftar tahun 2012, mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa berangkat. Diperkirakan 2023, insya Allah sudah bisa berangkat, sudah kuota normal, insya Allah sudah kuota normal. Amin, ya. 100%, ya, mudah-mudahan sudah 100%, syukur-syukur bisa ditambah dengan kuota tambahan yang kemarin-kemarin kan tertunda sehingga otomatis ada tambahan, mudah-mudahan ya. Amin, amin. Lihat situasi, lihat situasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya minimal adalah 100% kuota menjadi kuota normal, sehingga jamaah Indonesia sekitar 220.000 jamaah bisa menunaikan ibadah haji di tahun 2023 yang akan datang. Amin. Ya, ini tadi permintaan dari Ibu Indah Permaisari, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang juga sudah mendaftar beri kemudahan dan kelancaran untuk bisa berangkat haji. Ada lagi dari Bapak Ibu peserta? Kalau tidak ada, barangkali Ustadz Samsul bisa memberikan nasihat sebagai closing statement. Terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kajian pekanan beberapa hari yang lalu tentang kriteria haji yang mabrur dan kiat-kiat untuk mendapatkan haji yang mabrur, itu suatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Baik yang sudah menunaikan ibadah haji maupun yang akan menunaikan ibadah haji, dengan berharap semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kalau kita menyiapkan diri, insya Allah semuanya bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kalau semua jamaah haji kita, para jamaah haji kita itu adalah jamaah haji yang mendapatkan kemabruran haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu akan
memiliki efek yang sangat bagus bagi masyarakat kita, bangsa kita, dan negara kita, ya. Karena orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemakmuran itu, kalau mendapatkan amanah, mendapatkan tugas, dia akan menunaikan amanah dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala. Kemudian dalam menyusun kebijakan-kebijakan sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam arti formal, pemimpin negara, bangsa, maupun pemimpin-pemimpin informal dalam kehidupan bermasyarakat, itu akan mengeluarkan tutur kata yang indah, yang santun. Kalau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, juga kebijakan-kebijakan yang bermaslahat, yang memberi maslahat kepada bangsa dan negaranya, pasti gilirannya negara itu akan menjadi negara yang lebih baik. Negara yang lebih baik sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang thayyib, ya, negara yang dipenuhi dengan kebaikan karena pemimpinnya baik. Presidennya baik, menteri-menterinya baik, gubernur, bupati, sampai camat, lurah, semuanya baik. Nah, insya Allah rakyatnya juga baik, yang berdagang dengan perdagangan yang jujur, yang tidak riba, yang tidak ada ghosab, tidak ada gharar, tidak ada tipu menipu dan sebagainya, sebagaimana yang dialami oleh kaum Tsamud dan Ad, tapi menunaikan kebaikan, insya Allah akan menghasilkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu, Ustadz Widiatno. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini menginspirasi kita semuanya, baik yang sudah menunaikan ibadah haji maupun yang siap-siap akan menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair Ustadz Dr. Samsul Hidayat atas paparan materi, kemudian jawaban-jawaban penjelasan terkait berbagai persoalan. Terakhir juga nasihat-nasihat yang menginspirasi kita semua bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya, mencapai haji yang mabrur. Kita akhiri kajian tarjih online Sivitas Akademika UMS pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah bertemu lagi pada kajian tarjih pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.